Ada salahnya buat cari tahu mulai dari sekarang. Jangan sampai kamu kelas 12, apalagi udah semester 2, baru tanya kayak SBMPTN tuh kayak gimana sih? Yang dipelajari apa aja sih? Soalnya kayak gimana sih? Jangan sampai kayak gitu. Karena SBMPTN itu susah-susah gampang gitu. Halo, aku Nadia dari Sistem Informasi ITS Angkatan 2018. Halo, aku Sabil dari Manajemen Bisnis ITS Angkatan 2019. Nah, kalau ngomongin SBMPTN nih, pasti banyak banget pengalaman berkesan ya menurut aku. Karena aku sendiri itu dari IPA, dan aku SBMPTN itu ambilnya soshum gitu, jadi linjur. Ya banyak banget gitu, mulai dari belajar mandiri pastinya, terus begadang juga. Terus aku itu dari awal itu ikut tryout itu saintek, dan aku juga di bimbel aku juga ngambilnya itu saintek. Jadi ketika aku memutuskan buat ambil soshum itu bener-bener aku belajar sendiri gitu. Terus di bimbel itu aku juga sampai ikut kelas anak soshum gitu ya, lirik-lirik gitu ya. Terus biasanya kalau di sekolah itu kan ada jam kos gitu. Nah, aku biasanya tuh sama teman-temanku yang sama-sama soshum gitu belajar di luar kelas gitu. Soalnya di dalam kelas itu pasti orang-orang yang ambis saintek kayak gitu sih. Pengalaman yang paling berkesan buat aku selama belajar SBMPTN itu mungkin waktu belajar SBMPTN itu kan full ya, dari Senin sampai hari Sabtu itu aku belajar. Pagi jam 6 tuh udah harus berangkat ke sekolah. Terus jam 3 ke sekolah itu gak langsung pulang. Tapi aku mampir dulu ke tempat bimbel lesku buat belajar bareng sama temen-temenku yang lain, karena emang aku anaknya nggak bisa kalau belajar sendiri, karena aku juga nggak tahu jawabannya yang bener apa, dan aku kadang nggak bisa mecahin soalnya kan. Nah, di situ aku butuh peran temenku yang lebih pinter untuk ngajarin aku, misalkan aku nggak ketemu jawaban dari soal yang aku kerjain. Nah, biasanya di bimbel itu aku dari pulang sekolah itu jam 3 sampai sekitar jam 9 atau jam 10-an. Nah, di situ juga berkesan karena emang setiap hari ketemu ya, dari pagi sampai malam lagi. Jadi mungkin di situ selain ketemu teman belajar, ketemu teman sahabat dan teman-teman baru yang lainnya juga dari sekolah lain. Belajar buat SBMPTN ini tuh dari bulan Juli, pertama kali aku masuk kelas 12 semester 1, sampai hari diadainnya SBMPTN bulan Mei. Jadi selama jangka sebanyak itu aku memang fokus buat belajar SBMPTN dan mempelajari latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya. Seingat aku tuh mulai memutuskan buat ambil soshum itu dari awal atau akhir Januari, pokoknya Januari. Sedangkan UTBK aku itu akhir April dan akhir Mei gitu. Pas itu aku UTBK-nya masih 2 kali gitu, angkatan 2019. Kalau ditanya waktu belajarku udah ideal apa belum, menurutku pribadi sih belum ya, karena masih banyak banget yang belum aku pelajarin. Karena pas itu aku lebih fokus ke pendalaman materi dan latihan soal aja, dan belum sampai menguasai semua mata pelajaran gitu. Aku masih fokus ke mata pelajaran yang aku suka gitu, geografi sama sejarah. Menurutku waktu belajarku itu selama setahun itu udah sangat cukup sih, karena biasanya kalau kelas 10 dan kelas 11 kan anak SMA biasanya fokus buat naikin nilai rapor dulu kan, supaya bisa ikut SNMPTN. Nah, jadi biasanya anak-anak yang mau ikut SBMPTN itu emang fokusnya di kelas 12. Nah, menurutku emang idealnya waktu di kelas 12 supaya ingatannya tentang materinya itu juga bisa lebih mendalami aja tuh. Nah, terus metode belajar SBMPTN yang paling manjur buat aku yang pertama adalah selalu mencatat apa yang udah diterangin sama guru di sekolah maupun di bimbel. Karena dari catatan-catatan itu tadi, kamu tuh bisa mengulangi apa yang kamu pelajarin sebelumnya, dan juga dengan mencatat itu, kamu tuh bisa lebih meresapi materi yang udah kamu dapetin gitu loh. Jadi kamu gak akan lupa. Terus yang kedua, kamu harus perbanyak latihan soal dari
soal-soal tahun sebelumnya ataupun bank-bank soal untuk tahun ini. Jadi ketika kamu mempelajari banyak model soal, otomatis kan kamu udah bisa menguasai cara pengerjaannya kan, dari berbagai macam model soal itu, misalkan soal integral, soal A, soal B. Nah, ketika kamu sudah menguasai soal-soal tersebut dan kamu menemui model soal yang sama di soal UTB kamu tuh jadi lebih siap dan lebih gampang buat menemukan jawabannya. Oke, kalau ngomongin masalah metode belajar yang paling ampuh nih, sebenarnya setiap orang kan punya metode belajar sendiri-sendiri kan. Tapi kalau menurut aku sendiri, yang paling ampuh buat SBMPTN itu kita lebih banyak buat latihan soal gitu. Kenapa? Karena di latihan soal itu kita sekalian gitu loh, kita tahu seberapa jauh pemahaman kita tentang materi itu. Terus nanti ketika kita udah selesai ngerjain soal kan dilihat tuh berapa yang masih salah, berapa yang udah benar. Nah, nanti ketika yang salah itu kita bisa buka-buka lagi nih sekalian buat nge-review materi lagi kayak gitu. Jadi lebih banyak belajar soal aja sih, karena kita akan bisa karena terbiasa gitu. Kita terbiasa buat menghadapi soal-soal di SBMPTN. Menurut aku SBMPTN itu bukan hanya sekedar kamu bisa paham materi, kamu bisa ngerjain soal, dapat nilai bagus, nggak berhenti sampai di situ, karena kamu juga masih harus bersaing dengan orang-orang yang mau ngambil jurusan dan unit yang sama dengan yang kamu pengen gitu. Nah, kalau aku tuh ikut simulasi ranking namanya. Jadi sistemnya itu kita nginput nilai ke sebuah platform atau website gitu. Terus nanti nilai kita itu akan di-ranking dengan orang-orang yang pengen ngambil jurusan dan universitas yang sama dengan yang kita pengen gitu. Jadi menurutku itu lebih real gitu, lebih ketahuan sebenarnya kompetitor kita tuh seberapa banyak sih gitu. Terus orang-orang yang jadi kompetitor kita itu nilainya seberapa gitu. Nah, kalau tips dari aku sih, kalau misalnya kalian itu ketika simulasi ranking itu rankingnya itu 3 atau 5 besar, bolehlah agak tenang ya. Tapi kalau lebih dari 10 itu mungkin harus mempersiapkan plan B, plan C dan selanjutnya, karena kalau aku sendiri aku melihat simulasi ranking itu hanya sebuah sampel gitu. Hanya berapa persen dari semua orang yang mau daftar ke jurusan itu yang masukin nilai ke situ gitu. Jadi mungkin dari 1000 orang yang mau daftar ke jurusan itu yang masukin nilai ke platform itu atau ke website itu cuma 100 orang gitu. Jadi kalau misalnya ranking kita udah 10 lebih gitu, mungkin harus mempersiapkan plan selanjutnya gitu. Dan ini juga penting, jangan hanya terpaku di satu jurusan atau satu universitas aja, tapi kita harus mempersiapkan plan B, plan C dan seterusnya. Jadi ketika kita ada di situasi tertentu, kita udah bisa menentukan nih plan mana yang mau kita pakai. Misal nilaiku segini, berarti aku pakai plan A. Kalau nilaiku segini, aku pakai plan B, kayak gitu. Biar tetap siap apapun yang terjadi. Jangan lupa milih jurusannya tetap sesuai dengan minat bakat ya, jangan asal keterima. Karena nanti ketika di universitas jangan sampai kita ngerasa salah jurusan. Oke, jadi buat strategi SBMPTN selain belajar, yang pertama adalah berbanyak ibadah, kayak sholat sunnah, puasa sunnah, itu dibanyakin aja. Doanya juga dibanyakin. Terus yang kedua, jangan pelit ilmu sama temen. Jadi misalkan aku anak bimbel Inten, temenku anak bimbel GO, kita tuh saling share catatan dan kita juga saling ngajarin satu sama lain supaya sama-sama paham. Ketika kamu ngajarin orang lain tuh kamu juga bisa lebih paham gitu loh dengan materi yang kamu sampaikan. Begitu pula juga mereka, kan sekalian bagi ilmu, sekalian kita juga belajar. Terus yang ketiga adalah pilih jurusan yang emang sesuai dengan kemampuan kamu dan juga yang kamu pinginin ya. Jadi misalkan rata-rata tryout yang aku ikutin dari awal sampai terakhir itu cuma 7, sedangkan rata-rata jurusan yang aku mau tuh harus 9. Itu kan cukup susah juga ya buat naikinnya. Nah dari situ kalau kata guru lesku, yang pertama kamu nggak apa-apa milih jurusan yang emang kamu pinginin di jurusan pertama. Kemudian buat jurusan yang kedua dan jurusan ketiga, pilihlah jurusan yang emang sesuai dengan kapasitas kamu, sambil berdoa aja kamu diterima di jurusan yang pertama. Jadi ketika kamu nggak bisa diterima di jurusan yang pertama, masih ada jurusan yang kedua dan jurusan ketiga yang bisa menampung kamu. Nah terus motivasi aku dalam perjuangan SBMPTN, jadi emang aku nggak keterima dalam kuota SNMPTN yang 50% satu sekolah itu, karena emang kelas 10 dan kelas 11 aku anaknya males banget belajar, jadi nggak pernah mikir mau ikut SNMPTN atau ikut SBMPTN. Baru kelas 12 kayak nyadar, oh ternyata aku nggak bisa ikut SNMPTN, jadi aku harus gimana pun caranya harus bisa masuk SBMPTN. Apalagi kan kalau mandiri kan ada biaya pangkal yang cukup mahal juga kan. Nah karena aku melihat itu harganya cukup mahal di jurusan yang aku mau, jadi mau nggak mau aku harus bisa masuk SBMPTN. Pastinya pertama ya karena
ketolak SNMPTN ya. Terus yang kedua itu karena SBMPTN itu kan nggak ada uang pangkal, jadi bisa banget nih bantu meringankan beban orang tua. Jadi harus berusaha semaksimal mungkin di SBMPTN ya, lumayan banget tuh uang pangkalnya buat uang kuliah. Pesan buat adik-adik SMA kelas berapapun, kelas 10, 11, 12, nggak ada salahnya buat sedini mungkin mempersiapkan SBMPTN. Kamu bisa mulai tanya-tanya ke kakak kelas, terus atau coba-coba ngerjain soal mau di internet atau di buku. Nggak ada salahnya buat cari tahu mulai dari sekarang. Jangan sampai kamu kelas 12, apalagi udah semester 2, baru tanya kayak SBMPTN tuh kayak gimana sih, yang dipelajari apa aja sih, soalnya kayak gimana sih. Jangan sampai kayak gitu, karena SBMPTN itu susah-susah gampang gitu. Kalau sedini mungkin kita mempersiapkan, insya Allah nanti juga akan hasilnya dapat maksimal. Nah, pesan buat kalian yang mau ikut SBMPTN UTBK tahun ini, banyakin belajar dan juga kurangin mainnya. Pokoknya maksimalin aja waktu kalian buat belajar, tapi jangan lupa juga sambil refreshing ya. Tapi kurangin, kalau bisa sih, karena ini juga lagi pandemi ya, kurangin main keluar sama temen kalian untuk hal-hal yang gak bermanfaat juga gitu loh. Karena nanti begitu kalian pulang ke rumah, kalian bisa jadi capek dan akhirnya waktu kalian tuh terbuang dengan sia-sia. Mending kalian habisin dengan belajar atau refreshing dengan keluarga aja di rumah. Pokoknya jangan sampai kalian nyesel di akhir karena kalian terlalu banyak menghabiskan waktu buat main daripada belajar. Pokoknya good luck aja buat kalian pejuang UTBK 2021.